jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Dahsyatnya pahala merawat orang sakit. Masya Allah, begitu dahsyat ya Ustadz Maulana ya. Iya betul. Dibutuhkan kesabaran full. Dibutuhkan kesabaran full. Iya. Tapi bagaimana kalau kita rawat ternyata bukan mahram kita Ustadz. Ada Itu. batasannya apa enggak Ustadz Maulana? Mohon jawabannya Ustadz. Izin Ustaz Kasih Khair, Ustaz Sam. Mohon maaf kembali lagi kepada permasalahan dari awal. Bahwa sebenarnya ini adalah harusnya ditekankan. Makasih banyak. Di awal tadi sudah dijelaskan tentang pahalanya merawat orang sakit. Diberikan sesuatu yang luar biasa. Maka kalau begitu aku mau dong. Nah, mohon izin saya sampaikan ada namanya fardu kifayah. Ada fardu ain. Kalau fardu kifayah inilah orang-orang yang tugasnya di medis, tugasnya jadi dokter. Ini memang kapasitasnya, ilmunya memang di situ, tugasnya memang di sana. Dan mohon maaf, tapi ada batasan ketika merawat orang sakit yang bukan mahramnya. Yang pertama, rawatlah orang sebatas apa yang diperlukan dalam pemeriksaan. Iya. Jangan dilebih-lebihin ya. Jangan lebih-lebihin. Kalau sakitnya cuma di ibu Jempol, jari, ibu jari. gak usah buka baju. Iya. Memang ada hubungannya buka baju dengan Gak kaki? ada. Gak ada. Gak ada. Jadi sesuai dengan kapasitasnya aja yang dibutuhkan. Kalau memang lukanya cuma di kaki, nggak usah buka celana. Karena iya. cuma di kaki, Iya. tinggal digulung. Iya betul. Ya ini mohon maaf. Tapi dalam hal ini ketika merawatnya harus ada mahramnya. Harus ada mahramnya yang bertanggung jawab atasnya. Makanya makasih banyak. Dalam hal ini ada namanya kode etik kesehatan ya. Ada namanya kode etik di mana memang harus ada yang mendampingi. Satu, ada yang menjaganya dari keluarganya. Senantiasa berkata, mana keluarganya, itu. Dan dalam hal ini setiap orang-orang yang merawat harusnya lebih bertakwa kepada Allah. Sekali lagi lebih bertakwa. Karena kenapa? Dengan ketakwaannya ini bayangkan loh. Saya juga pernah berpikir juga seperti itu. Kenapa Ustaz? Bagaimana ya orang yang lagi sakit diurus kemudian disuntik tidak sadar. Iya. Kemudian dalam satu ruangan hanya bersama dengan dokter. Iya. Bisa jadi apalagi kalau beda jenis kelamin. Kalau memang memungkinkan kita harus mencari yang mohon maaf yang sejenis. Mahramnya dan sebagainya. Tapi kalau tidak sempat atau tidak memungkinkan ya kita niatkan sebagai ini masuk darurat. Dan dalam hal pengobatan. Kan memangnya kalau ada orang tenggelam harus cari. Enggak bisa. Turun, mohon maaf kita ini Kita bukan arahnya. Gak bisa. Ya Allah. Dalam hal untuk menyelamatkan. Tidak ada lagi. Tidak usah jauh-jauh. Dulu ada pemikiran supaya tukang ojek itu perempuan yang naik perempuan juga. Oh, ya. Ternyata itu repot. Tuh. Bagaimana dengan supir taksi? Dia berdua-duaan. Mohon maaf kita berdua-duaan. Tidak boleh berhalwa. Tidak bisa. Karena inilah kapasitas kebutuhan. Sekali lagi kebutuhan. Kebutuhan apalagi sudah masuk kategori darurat. Untuk menyelamatkan jiwa. Sekali lagi. Untuk menyelamatkan jiwa. Dan itu diperbolehkan. Cuma dalam hal ini kembali lagi. Mohon maaf, betul dimaafkan, betul diperbolehkan. Tapi dalam hal ini harus kembali lagi lebih bertakwa. Karena kenapa? Ketika orang tidak bertakwa, nauzubillah bisa terjadi kerusakan. Apalagi mohon maaf, orang yang mengobati itu pasti sudah disumpah. Iya, udah sumpah ke dokter. Sudah disumpah. Ya. Orang yang mengobati itu pasti apalagi dokter, perawat, itu pasti sudah ada kode etik mereka. Ya. Dan sudah disumpah atas pekerjaannya sehingga bisa menjadi, kembali lagi pekerjaan amanah. Kembali lagi amanah. Karena melanggar sumpah sendiri juga dosanya luar biasa ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Jadi ada batasan-batasan yang harus diingat yang seperti Ustadz Maulana tadi jelaskan. Tapi kecuali ada berbagai hal, faktor-faktor yang juga tadi seperti Ustadz Maulana tadi sudah jelaskan juga. Yang membahayakan jiwa. Yang membahayakan jiwa, yang tidak bisa menunggu waktu lama lagi ya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz, semoga terjawab jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau yang namanya seorang istri solehah kan pasti mengutamakan kewajibannya untuk berbakti terhadap suami.
Misalnya ada contoh ya jamaah yang ada di rumah. Si suaminya lagi sakit, istrinya lagi nolongin, lagi ngerawat gitu. Tiba-tiba orang tuanya juga sakit. Ini kan pilihan yang berat ya. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Iya. Dalam pandangan Islam ya, mana yang harus lebih diutamakan? Merawat orang tua dulu atau merawat suaminya dulu? Kan dua-duanya kayak penting gitu buat si istrinya. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Kasif, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Sebenarnya wanita tuh gampang banget masuk surga, subhanallah. Menjaga 5 waktu sholatnya, puasa Ramadannya dijaga, kemudian menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, selesai. Masuk surga di pintu mana saja dia inginkan. Karena surga itu banyak pintunya. Jadi nggak banyak perintah sebenarnya. Puasa cuma suruh Ramadan aja, nggak puasa-puasa sunnah. Sholat cuma 5 waktu aja yang dijaganya. Nggak usah tambah-tambah puasa, maksudnya sholat sunnahnya. Ya, kalau itu merepotkannya. Maka subhanallah sekarang dia dapat satu masalah di mana dia berada di antara dua nih. Ya, orang tuanya sakit, suaminya pun butuh dirinya berada di sampingnya. Maka subhanallah dalam riwayat disebutkan ada sebuah kisah seorang wanita yang tinggal satu bangunan dengan ayahnya. Jadi dia tinggal satu bangunan dengan orang tuanya. Orang tuanya ada di bawah, dia pun berada di atas. Namun ternyata suaminya ini keluar dari rumah sebelum dia berangkat pergi kerja, dia pesan kepada istrinya, jangan keluar rumah. Dia katakan jangan keluar rumah. Pada saat itu belum ada komunikasi seperti sekarang ya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar suaminya, istrinya dipesankan jangan keluar rumah. Terdengar kabar bahwasanya ayahnya di bawah ini sedang sakit. Subhanallah, ayahnya sedang sakit. Maka dia ingin pergi jengukin ayahnya. Nggak ada izin dari suami gitu. Padahal kalaupun suaminya tahu pasti diizinkan, nggak mungkin nggak diizinkan. Maka dia pun tidak keluar daripada tempatnya mengatakan saya tidak dapat dari izin suami, saya belum minta izin sama suami saya nggak mungkin keluar daripada ruangan saya. Kemudian hari kemudian ternyata tambah parah penyakit daripada ayahnya. Dikabarkan lagi, ayahmu tambah parah loh. Setidaknya kalau kemarin kamu belum datang, datanglah hari ini. Dia mengatakan saya tidak dapat gimana. Dia gelisah ingin menjenguk ayahnya tapi tidak mendapatkan izin daripada suaminya. Artinya suaminya sedang jauh, dia tidak mungkin minta izin. Akhirnya hari kemudian ayahmu sedang sekarat. Mana mungkin engkau tidak pergi menjenguknya. Maka sang istri ini mengatakan dalam kegelisahannya, saya ingin pergi menjenguk ayah saya. Namun saya belum meminta izin kepada suami saya. Saya yakin dia mengizinkan saya. Tapi saya takut andai saja dia tidak mengizinkan saya. Subhanallah. Dia taat sekali sama suaminya. Akhirnya ternyata qadarullah ayahnya pun meninggal dunia. Lalu dikabarkan, kalaupun engkau tidak melihat waktu ayahmu sakit, datanglah melihat jenazahnya untuk yang terakhir kali. Dia pun menetes air mata dengan mengatakan saya belum bisa keluar daripada rumah saya karena saya belum meminta izin kepada suami saya. Bahkan ayahnya meninggal dunia pun dia tidak bisa keluar daripada ruangannya. Dikabarkan kepada baginda Nabi SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Disebabkan karena taatnya anak perempuan itu terhadap suaminya, semua dosanya ayahnya yang meninggal diampuni. Subhanallah. Jadi lebih berbahagia ayahnya bahkan. Kenapa? Karena anaknya taat kepada suaminya, justru ayahnya yang diampuni. Karena taatnya terhadap suaminya dan karena taatnya kepada suaminya melalui taat kepada Allah melalui jalur suami nih ya. Taat kepada Allah melalui jalur suami, dia pun diampuni dosanya orang tuanya. Tapi kebangetan sih kalau ada anak yang tidak menjenguk orang tuanya ketika sakit. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikomunikasikan dengan alat yang kita sudah punya yakni dengan handphonenya, boleh ngabarin, boleh nggak saya jengukin orang tua tapi tetap dengan izin suami. Jadi tetap dengan izin suami. Ketika seorang anak minta izin, kalau kelihatan suaminya ridho mengizinkan silahkan. Tapi kelihatan suaminya tidak ridho, tidak mengizinkan, maka apa boleh buat surganya istri kepada suaminya. Nanti urusan suaminya zalim kepada istrinya atau tidak, itu urusan dia kepada Allah. Oh ternyata di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Suami harusnya kau izinkan dia menjenguk orang tuanya, tapi kenapa kau tidak izinkan dia? Maka itu tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi istri tetap surganya kepada suaminya, mestinya dia meminta izin, minta ridho kepada suaminya, barulah dia boleh datang untuk menjenguk orang tuanya. Allah taala. Masya Allah. Berarti yang utama tetap suaminya dulu ya? Tetap suaminya dulu. Tetap suaminya dulu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Sani. Tapi kalau suami yang baik tapi tidak akan mungkin tidak mengizinkan. Betul, zolim namanya. Zolim namanya. Terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah, jazakallah khair. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kalau aku sih pengen tahu ya, mungkin jamaah juga pengen tahu nih. Biasanya ketika kita menjenguk orang kan tadi kan sudah dijelaskan sama guru-guru kita, pahalanya banyak banget, keutamanya banyak banget.
Kira-kira Ustadz Kasif, ada nggak sih yang mungkin zikir-zikir yang kita misalkan lagi ngejaga orang tua atau sanak saudara yang bisa kita lafalkan supaya kita bisa lebih diberikan ketabahan gitu. Dan mungkin juga yang sakit juga bisa melakukan zikir-zikirnya juga bisa cepat sembuh, bisa lebih tabah lagi. Ada nggak Ustadz Kasif? Ada dong. Ada ya? Mohon penjelasannya Ya, Ustadz. ya Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Bang Sony. Nih sebenarnya kita nggak perlu sibuk mencari obat-obat luar dulu. Ada obat itu ada di dalam rumah kita. Ya obat itu mungkin ada di dalam laci yang kita jarang buka. Apa itu mushaf Quran? Bukankah Allah berfirman wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bukankah Allah bilang kami turunin Quran itu bukan sekedar kamu baca, tapi ketika Quran ini diperdengarkan ke orang sakit itu bisa menyembuhkan. Dahsyat ini Quran. Ada seorang sahabat menyembuhkan orang tersengat kalajengking dengan baca Al-Fatihah. Dibacain Al-Fatihah sembuh. Sampai berita ini nyampe ke Rasulullah. Rasul mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Kok kamu bisa tahu Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah? Nah, ini ada kisah juga. Seorang hamba Allah kena koma. Hidup enggak, mati enggak, koma. Di saat dia koma ternyata istrinya lagi hamil. Mengandung. Bagaimana tuh? Dahsyat. Akhirnya dibesarkanlah anak ini, anak perempuan dibesarkan, dimasukin pesantren tahfizul Quran, hafiz 30 juz. Setelah 15 tahun, anak ini putrinya datang ke bapaknya. Tanpa sengaja, tanpa disuruh, tanpa diperintah, dia bacain Al-Quran di jasad bapaknya di depannya. Di tubuh bapaknya yang sedang koma, hanya hidup dengan bantuan alat kedokteran. Dibacain dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tahukah Anda apa yang terjadi? Mu'jizat Allah. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengingkari janjinya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kata Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti, ulama ahli tafsir Madinah, Quran itu bukan hanya obat hati, tapi juga obat badan. Wahai engkau yang punya penyakit di badannya, baca Quran. Ya, sekarang alhamdulillah Ustadz Syam suaranya indah. YouTube-nya Ustadz Syam, kita nggak hafiz Quran, bacain. Yang terjadi apa? Ayahnya bergerak tangannya, kakinya bergerak, matanya langsung berkedip, melek. Dan bapaknya sembuh total, mu'jizat Al-Quran. Kemudian yang terakhir ya, bacain. Kalau kamu sakit, Anda yang sakit, pegang bagian yang sakit. Sekarang pegang. Sakit bagian kepala, bagian apa, pegang. Rasul mengajarkan kita kalau kita baca ini, semua penyakit kita sembuh. Baca bismillah 3 kali. Bismillah. Bismillah, kalau saya asam lambung Ustaz apa nih? Bismillah 3 kali, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Insya Allah semua sembuh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita yang jenguk, ini buat yang sakit tadi. Kalau sekarang buat yang ngerawat. Bacain buat orang yang sakit dan ini sembuh pasti. Karena ini jaminan Rasulullah. Siapa yang baca doa ini 7 kali, sembuh semua penyakit, hilang semua rasa sakit. Apa itu? Baca 7 kali. As'alullahal azim. Rabba arshil azim. Rabba arshil azim. Ayyashfiyak. Ayyashfiyak. Wa yu'afik. Wa yu'afi. Ya Allah, saya minta yang punya arsh. Rabb yang punya arsh. Agar menyembuhkan kamu. Agar menghilangkan penyakit kamu. Baca 7 kali, semua penyakit sembuh. Kecuali takdir maut yang menentukan dia. Allahu Akbar. Kalau sudah takdir, obat apapun gak ada yang bisa menyembuhkan. Semua penyakit bisa sembuh kecuali 2. Al-haram wal maut. Penyakit tua dan kematian. Ini gak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Maka jamaah rahimakumullah, kembali ke Quran dan kembali ke zikir-zikir yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Kasif. Terima kasih untuk penjelasannya. Insya Allah nanti akan di-share di Instagram Islam itu Indah ya jamaah yang ada di rumah ya. Jamaah jangan kemana-mana, ini penting sekali ya. Abis iklan ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Gak lama kok, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia, tunjukkan bakat. Indonesia Mencari Bakat 2021 setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.